Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you always healthy and always in protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Okay, before study, we say basmalah and dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu, pengetahuan sosial. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Berikut ini adalah contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama yang pertama yaitu Deklarasi Penguatan Kerjasama Pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. 2. Kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. 3. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program Studi Mobility serta ASEAN University Network. Tujuan kerjasama ASEAN. Tujuan yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. 2. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian. 3. Saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Tujuan kerjasama ASEAN yang berikutnya menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan. Mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Manfaat kerjasama ASEAN. Manfaat yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Manfaat yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Manfaat kerjasama ASEAN yang berikutnya yaitu semakin luasnya pasar internasional, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, dan yang terakhir, meratanya perkembangan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di ASEAN. Selanjutnya, mari kita perhatikan peta pikiran kerjasama ASEAN berikut ini. Sikap Indonesia dalam kerjasama ASEAN yaitu bersikap proaktif dan memberi dukungan positif terhadap program-program yang dibuat oleh negara anggota ASEAN. Sikap yang kedua, bekerja keras dan mau menerima perubahan dalam era globalisasi. Sikap yang ketiga, menggapai cita-cita dengan giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Dan tujuan kerjasama ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional,
Kemudian, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, contoh kerjasama di bidang sosial, yaitu menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Manfaatnya, masalah perkembangan penduduk dapat teratasi. Contoh kerjasama dalam bidang budaya, yaitu menyelenggarakan program tahunan kunjungan wisata ASEAN atau Visit ASEAN Year. Manfaatnya, memperkenalkan objek wisata, budaya, kesenian, film, dan musik negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang politik. Mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Manfaatnya, meningkatkan hubungan diplomasi antar negara ASEAN. Selanjutnya, kerjasama ASEAN dalam bidang iptek. Contoh kerjasamanya yaitu mengadakan pertukaran pelajar. Manfaatnya, sebagai ajang untuk mempelajari budaya lain dan menambah pengalaman. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.